Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi model pengembangan kewirausahaan. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Delta Sri Mayola dengan NIM 2201 1021. Selanjutnya ada Feby Mulyani Putri dengan NIM 2203 3072. Selanjutnya ada Imra Hatulusna dengan NIM 2203 3139. Selanjutnya ada Nasya Aulia Ramadhani dengan NIM 2203 3147. Dan selanjutnya ada Rahmatul Alni dengan NIM 2223 1125. Materi pertama yaitu tentang pengertian usaha yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Feby. Kepada Feby dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan tentang pengertian usaha. Apa itu usaha? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Dalam bahasa Inggris, usaha adalah bisnis yang mempunyai beberapa makna, yaitu effort, mission, maximum, concern, occupation, trade, calling, aware, matter, action by an actor, and age. Selain itu, ada juga pengertian usaha menurut para ahli. Menurut dan Sugeng Yuli Irianto, usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tahapan pengembangan usaha akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Delta Sri Mayola. Kepada Delta dipersilahkan. Jadi, materi kedua yaitu tahapan dalam pengembangan usaha. Bagaimana sih tahapan dalam pengembangan usaha itu? Jadi, dalam poin pertama yaitu identifikasi peluang. Dalam mengidentifikasi peluang, membutuhkan dukungan dari berbagai data dan informasi. Informasi dapat kita peroleh dari berbagai sumber seperti rencana perusahaan, saran dan usul dari manajemen kecil, program dari pemerintahan, hasil dari berbagai riset peluang usaha, dan terakhir asosiasi usaha sejenis. Poin kedua yaitu merumuskan ide usaha. Setelah informasi dan data-data terkumpul dan dilakukannya analisis, maka pemimpin perusahaan ataupun manajemen usaha dapat melakukan perumusan terhadap usaha apa saja yang mungkin dapat dibuka. Poin selanjutnya yaitu seleksi ide. Setelah dilakukannya perumusan ide usaha, selanjutnya dilakukan seleksi ataupun penyaringan terhadap ide-ide usaha yang ada dengan memilih ide terbaik dan prospektif. Kriteria yang dapat digunakan saat melakukan seleksi yaitu yang pertama ketersediaan pasar, kedua resiko kegagalan, dan yang ketiga harga. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan ide yang terbaik. Setelah menentukan ide usaha, selanjutnya yaitu pelaksanaan usaha yang telah dipilih. Ide usaha ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan usaha yang akan dijalani. Wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya seperti modal, material, dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, evaluasi. Tujuan dari dilaksanakannya evaluasi adalah untuk memberikan koreksi dan perbaikan untuk bisnis yang akan dijalani. Selain itu, juga diharapkan dapat membantu meningkatkan implementasi pada usaha berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk poin berikutnya yaitu tentang teknik pengembangan usaha yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bagaimana sih teknik dalam pengembangan usaha? Ada beberapa teknik dalam pengembangan usaha. Salah satunya yaitu meningkatkan promosi. Promosi menjadi langkah pengembangan usaha yang wajib dilakukan untuk mengenalkan produk yang dijual kepada pelanggan. Yang kedua yaitu ada mengenali kompetitor. Mengenali kompetitor, mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh pesaing, kemudian membandingkannya dengan bisnis yang dirintis dapat membantu kita dalam mengembangkan usaha. Teknik yang berikutnya yaitu ada memperbaiki sumber daya. Artinya peningkatan sumber daya, baik sumber daya produk maupun sumber daya manusia, dapat menciptakan suatu produk unik yang mampu membuat bisnis semakin berkembang dan memiliki banyak pelanggan. Teknik yang berikutnya itu ada mengutamakan pelayanan yang baik. Pelayanan yang terbaik dapat membuat pelanggan merasa senang untuk membeli produk.
Poin yang kelima yaitu ada melakukan inovasi baru. Artinya, agar pelanggan tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja, kita perlu melakukan inovasi pada produk. Poin yang terakhir yaitu ada mengatur keuangan dengan baik. Artinya, keuangan merupakan hal yang cukup krusial. Kita tidak bisa sembarangan dalam menyusunnya. Agar pengelolaan bisa berjalan dengan baik, kita butuh merekrut seseorang akuntan yang berpengalaman dalam hal keuangan. Selanjutnya yaitu tentang materi jenis-jenis strategi pengembangan usaha yang akan dibacakan oleh teman saya, Nasya. Kepada Nasya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Apa aja sih jenis-jenis strategi yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan usaha? Yang pertama itu ada integrasi vertikal, di mana strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok atau para pesaingnya, misalnya melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Yang kedua itu ada strategi intensif, di mana strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Dan yang ketiga itu ada strategi diversifikasi, yaitu strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer jika ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Yang keempat itu ada strategi bertahan, di mana strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perencanaan pengembangan bisnis yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rahmatul Aini. Kepada Rahmatul Aini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bagaimana sih perencanaan pengembangan unit bisnis yang baik? Yang pertama yaitu membuat deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan kita jalankan. Yang kedua yaitu membuat strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dijalankan harus merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan yang kedua membuat analisis pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Yang keempat yaitu desain pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan, dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha yang akan berjalan dan berkelanjutan, terfokus pada kebutuhan logistik perusahaan. Yaitu menghitung pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi komponen perencanaan usaha juga rencana bisnis yang krusial. Dari mana sumber dan dana berasal? Bagaimana mengatur anggaran agar dan usaha dapat berjalan lancar adalah tugas penting yang harus direncanakan dalam komponen pembiayaan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu tentang pengembangan wirausaha kontemporer yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Nasya Aulia Ramadhani. Kepada Nasya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada pengembangan wirausaha kontemporer. Di sini ada ciri-ciri wirausaha kontemporer. Yang pertama itu ada spesialisasi, yaitu kegiatan bisnis sekarang cenderung kepada adanya pengkhususan atau spesialisasi. Ada yang bergerak di bidang produksi barang-barang tertentu dan ada juga yang bergerak pada bidang penjualan barang. Yang kedua itu saling ketergantungan. Bisnis yang hanya bergerak dalam bidang tertentu, maka suatu perusahaan kegiatannya tergantung pada perusahaan lain. Demikian pula sebaliknya. Maka terjadilah saling ketergantungan satu sama lain. Yang ketiga itu ada produksi massal, di mana barang-barang yang dihasilkan cenderung dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran, sehingga mudah dipilih oleh konsumen.
Selanjutnya itu ada lingkungan bisnis kontemporer. Yang pertama itu meningkatnya kompetisi global. Yang kedua, kecanggihan teknologi informasi dan pemanufakturan. Yang ketiga itu fokus pada pelanggan. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi. Yang kelima itu ada organisasi manajemen. Dan yang keenam itu ada pertimbangan-pertimbangan sosial, politik, dan budaya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Nasya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan atau tulisan dari PPT kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.